Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, tadi sudah disampaikan oleh yang membawa acara bahwa pagi hari ini kita melanjutkan tema yang kemarin sudah kita awali, yaitu tentang bekal menghadapi berbagai macam cuaca di dalam kehidupan kita. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, dalam menghadapi hidup ini tidak selalu jalan kita itu bertabur bunga, tapi seringkali kita melewati jalan yang penuh dengan duri, sehingga kita harus siap-siap dalam kedua hal ini. Siap ketika jalan itu bertabur bunga, maupun siap ketika jalan itu penuh dengan duri. Itulah mengapa kita perlu memiliki bekal, sehingga dalam menghadapi berbagai macam cuaca kehidupan dunia ini kita selalu dalam keadaan yang terbaik, selalu dalam keadaan yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, kemarin sudah saya sampaikan yang pertama adalah al-ikhtiyar, yaitu memilih yang terbaik dari yang baik-baik. Jadi harus yang baik-baik dulu, baru dari yang baik-baik yang itu kita pilih yang terbaik. Dan supaya pilihan kita yang terbaik ini menjadi ibadah, tentunya harus dimulai dengan ikhlas. Yang kita lakukan ini juga sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah menyampaikan terkait dengan ikhtiar, ini hendaknya kita mencari rezeki. Rezeki itu ada dua macam, ada yang berupa materi, ada yang berupa non materi. Tadi juga sudah sedikit di sini. Dan rezeki itu juga ada tiga macam. Tanpa kita minta Allah berikan. Ada juga rezeki yang harus kita ambil secara aktif dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak mau mengambilnya, Allah tidak memberikan. Dan ada juga rezeki yang dikhususkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Min haitsu la yahtasib. Itu yang kemarin sudah kita sampaikan. Tapi kita harus berhati-hati dengan namanya al-istidraj. Karena ada orang yang ketika hidup di dunia ini sak menake dhewe, semua hal dilakukan tidak pandang bulu, haram halal, banyak haram-haram dilakukan, yang penting makmur, lah itu bisa menjadi al-istidraj. Kemarin sudah kita bahas. Ini baru pertama, bekal pertama terkait dengan al-ikhtiyar. Lalu kalau kita sudah berikhtiar dengan maksimal, apa yang hendaknya kita lakukan juga? Yang kedua adalah ad-du'a. Kita harus banyak berdoa. Ikhtiarnya maksimal, tapi kadang-kadang kita belum berdoa dengan maksimal. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita maksimal di dalam berikhtiar, maka kita juga harus maksimal di dalam berdoa. Apa itu yang dimaksud dengan ad-du'a? Para ulama menyebutkan ad-du'a itu adalah talabul fi'li minal adna ilal a'la. Jadi doa itu kebalikan dari perintah. Kalau perintah itu tuntutan untuk melakukan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu menuntut untuk melakukan, itu namanya memerintahkan atau menginstruksikan. Tapi kalau doa itu minta dilakukan juga.
Tapi yang meminta itu bawah kepada atas, bawahan kepada yang atas. Itu ketika meminta perbuatan nggak bisa disebut instruksi atau perintah, tapi kalau bahasa kita permohonan, permintaan. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilah doa tolabul fi'li, minta untuk dilakukan. Minal adya, adna yang minta itu bawah kita manusia, ilal a'la kepada yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta kepada Allah untuk yang terbaik bagi kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah bagian dari istilah doa. Karena bapak-bapak ibu, manusia itu berikhtiar, tapi sebenarnya Allah lah yang menentukan. Kita berikhtiar, tapi ketentuan tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita berikhtiar, minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang terbaik itu belum tentu yang terbaik untuk kita. Karena kadang-kadang kita itu gagal dalam berikhtiar, tapi kegagalan itu lebih baik bagi kita daripada kita berhasil. Bisa jadi seperti ini. Mengapa? Karena kita tidak tahu hakikatnya. Yang tahu hakikat yang terbaik bagi kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini sering minta taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa terjadi taufik itu? Minta taufik dan hidayah. Taufik itu kalau kita lihat dari kata apa itu al-muwafaqah, artinya apa? Keselarasan, pas, muwafaqah, adanya apa itu pertemuan antara kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti mendapatkan taufik. Kita berharap yang terbaik bagi kita itu A. Ternyata Allah juga memberikan kita A, itu artinya yang terbaik kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemunya kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, orang Arab juga biasa mengungkapkan ana urid, anta turid, nahnu nurid. Saya ingin, kamu juga ingin, kita semua juga menginginkan. Wallahu fa'alun lima yurid. Tapi Allah lah yang akan menghendaki apakah keinginan kita ini tercapai atau tidak. Itulah bahasanya. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Rasul itu pernah bersabda, ma'alal ardi, tiada di dunia ini, di bumi ini, muslimun seorang muslim, ya Allah Ta'ala, yang berdoa kepada Allah bidakwatin dengan suatu doa, illa atahullahu iya, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia minta kepada Allah itu. Au syara'a minas su'i mithlan, atau Allah menghindarkan dari kejelekan yang sebanding dengan yang pernah dia alami di masa yang lalu. Malam yad'u bi ismin, asalkan dia tidak berdoa terkait dengan dosa. Au qati'ati rahimin, atau doanya untuk memutus silaturahim. Jadi memang kalau kita berdoa itu hendaknya yang baik-baik, jangan doa untuk memutus silaturahim. Faqala rajulun minal qaum, maka setelah seorang sahabat mendengar sabda Rasul tersebut, dia berkata, idza tuksiru, nek ngono saya tak memperbanyak doa saja. Maka Rasul langsung menjawab, Allahu Akbar, Allah akan memberi yang lebih banyak lagi daripada sebanding dengan banyaknya doa. Semakin Anda banyak berdoa, Allah semakin memberikan yang lebih banyak lagi. Maka bapak-bapak ibu, mari kita mungkin ikhtiar sudah maksimal, tapi doa kita ternyata belum maksimal. Maka hari ini kita juga ingin membahas tentang doa ini agar kita ketika berdoa itu benar-benar bisa maksimal. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, di dalam hadis yang lain riwayat Al-Baihaqi bahwa kalau kita berdoa itu pasti Allah akan memberikan salah satu dari tiga. Jadi jangan khawatir.
Setiap kita berdoa, Allah akan memberikan salah satu dari 3 perkara ini. Yang pertama, langsung dikabulkan doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dihindarkan dari keburukan yang semisal di masa yang akan datang. Tadi sudah disebutkan dalam hadis yang pertama, tapi ditambah lagi yang ketiga ini. Wa yadkhirallahu minal ajri mislaha. Kadang-kadang Allah juga menyimpankan untuknya berupa pahala yang sebanding dengan doa tersebut. Jadi tidak diberikan di dunia, tapi Allah balas dengan pahala dan itu akan kita dapatkan di akhirat nanti. Wah, ternyata semua yang kita doakan itu ada di sini. Kenapa? Karena ditunda oleh Allah, diganti oleh Allah dengan pahala-pahala yang nanti diberikan oleh Allah di akhirat. Itulah bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia. Jadi insya Allah kalau kita berdoa ada 3 hal itu. Lalu apa saja yang hendaknya kita lakukan dalam berdoa supaya kita benar-benar maksimal di dalam doa itu. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, ada beberapa langkah yang hendaknya kita lakukan supaya doa kita itu bisa benar-benar maksimal. Yang pertama, kita mencari waktu dan tempat yang mustajab. Bapak-bapak ibu, tempat istimewa itu tidak hanya di mana, di dalam doa pun juga ada tempat-tempat istimewa atau waktu-waktu yang istimewa. Mungkin bapak-bapak kalau ingin ketemu dengan pejabat yang super sibuk, presiden, itu tidak sembarang waktu bisa. Ada waktu-waktu tertentu yang kita itu bisa bertemu dengannya langsung. Sama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu. Kalau kita berdoa di waktu-waktu itu, tempat-tempat itu, maka doa kita semakin mustajab, semakin dekat dengan dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bapak-bapak ini, Rasul bersabda, yang ziru Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Allah itu turun ke dunia setiap malam. Ila samai dunia, ke langit dunia setiap malam. Hina yaqulu lailil akhir, ketika malam itu tinggal sepertiga terakhir. Jadi kalau malam itu anggap saja 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ya sekitar 8 jam. Bagi 3 atau 9 jam, berarti sekitar 3 jam terakhir sebelum datangnya subuh. Allah turun ke as-sama'i dunya. Yaqulu dan berfirman, man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, maka doanya akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku di waktu itu, maka akan aku berikan apa yang dia minta. Wa man yastaghfiruni, dan siapa yang memohon ampun kepadaku di waktu itu, fa'aghfira lahu, maka aku akan mengampuni. Sepertiga terakhir dari mana? Ini berarti ada waktu khusus yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita berdoa di waktu itu, Allah akan mengabulkan doa. Bapak-bapak, untuk lebih singkat, ada beberapa hadis, nanti saya sampaikan beberapa hadis sebagai contohnya. Itu waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Itu ada beberapa hadis yang menjelaskan. Intinya seperti setelah sholat wajib atau sholat fardu, sholat 5 waktu itu kalau habis setelah sholat itu waktu yang sangat mustajab. Atau di pertengahan malam tadi saat sholat tahajud, itu juga hadis yang baru sekarang kita baca, itu terkait dengan tengah malam. Atau di antara adzan dan iqamah, antara adzan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Atau di antara 2 khutbah Jumat, ketika khotib duduk di antara 2 khutbah itu juga sangat mustajab. Atau setelah asar di hari Jumat setelah asar. Atau ketika kita sedang berpuasa di waktu sahur khususnya, atau kita di waktu berbuka, itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajab. Maka bapak-bapak, kalau kita mengenal waktu-waktu ini, mari kita perbanyak doa-doa di waktu yang mustajab. Ada juga tempat-tempat bapak-bapak ini, berdasarkan apa itu dalil-dalil yang apa itu ada beberapa tempat seperti di depan dan di dalam Ka'bah. Itu termasuk
tempat yang mustajab. Di Masjid Rasul, di Masjid Nabawi sangat mustajab. Di belakang makam Nabi Ibrahim, kalau kita umroh haji itu jangan sampai lupa memperbanyak doa di sana. Di atas bukit Safa dan Marwah ketika kita sa'i memperbanyak doa. Di Arafah, Musdalifah, Mina, Jamarat dan lain. Termasuk di tempat-tempat mulia lainnya seperti masjid dan musola. Jadi kalau kita di masjid ini memperbanyak doa itu tepat, karena ini termasuk tempat yang khusus istimewa. Maka ini tempat ini juga biasa disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Maka disitulah kita tentunya memperbanyak doa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dimanapun kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh dari Abi Umamah berkata, dikatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, ay du'ai asma." Ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, doa yang paling didengar oleh Allah itu yang bagaimana?" Ini seorang sahabat bertanya. Qala, maka Rasul menjawab, "Jawfal lailil akhir," yaitu kalau dilakukan di tengah malam yang terakhir. Wa duburas shalawatil maktubah, dan setelah kita sholat wajib. Ini di antara hadis yang disebutkan tadi yang sudah kita sampaikan di depan. Rasul juga bersabda dalilnya, ad-du'a la yuraddu. Doa itu yang dipanjatkan itu tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Jadi yang saya sampaikan tadi contoh-contoh dalilnya seperti ini. Lah, bapak-bapak ibu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu Rasul pernah bersabda, itu juga penting untuk kita pahami. Salah satu lakukan dakwatuhu, ada 3 kelompok manusia yang doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah. Jadi doanya sangat mustajab. Jadi ada 3 kelompok manusia yang doanya itu sangat mustajab. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari 3 kelompok ini. Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil. Kalau pemimpin itu adil, itu doanya mustajab. Maka luar biasa. Kalau imam itu adil, doanya mustajab. Tapi kalau imam itu sebaliknya zalim, itu dikerak-kerakkan, nanti akan paling menyesal. Itu bagi imam atau pemimpin. Nah, keutamaan mendapatkan pahala tidak seperti pemimpin, tapi mendapatkan dosa terberat juga tidak seperti seorang pemimpin. Maka kalau kita termasuk menjadi pemimpin, mari kita menjadi pemimpin yang adil. Kalau kita bisa melakukannya, doa kita akan mustajab. Yang kedua, as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai ketika dia berbuka. Keadaan berpuasa itu juga doa yang mustajab. Apalagi nanti kita akan berpuasa Ramadan, dan di waktu-waktu puasa kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa itu wada'watul madlum, salah satu doa yang mustajab itu orang-orang yang terdolim, doanya sangat mustajab. Tuhmalu alal ghamami, karena doanya orang yang terdolim itu dibawa ke atas awan. Wa tuftahu laha abwaabus samawat, dan dibukakan pintu langit untuknya. Orang yang terdolim, maka bapak-bapak ibu jangan sampai kita mendolimi orang. Karena kalau orang terdolim itu doanya sangat mustajab. Maka hendaknya kita benar-benar menjauhkan diri dari berbuat zalim kepada sesama. Wa yaqulu Rabbu azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, wa izzati, demi keagunganku, la ansurannaka, sungguh akan kami menolongmu walau ba'da inin, meskipun beberapa waktu. Mungkin tertunda, tapi akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bisa saja langsung sekejap, tapi bisa tertunda setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Allah akan mengabulkannya itu meskipun setelah beberapa waktu. Tapi doa-doanya orang yang terdolim ini nanti akan dikabulkan oleh Allah. Jadi beberapa waktu itu termasuk ya itu kan sudah cepat. Gitu.
Jadi hidup di dunia kan cepat, nanti terakhir di akhirat ternyata kezalimannya itu akan dibalas oleh Allah yang setimpal dengan kezaliman tersebut. Na'udzubillahi minna. Yang kedua, tadi mencari waktu dan tempat yang mustajab. Ini yang perlu kita ikhtiari. Yang kedua, khusyuk di dalam berdoa, merendahkan hati kita dan penuh harap. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Jadi orang-orang yang mustajab doanya itu orang-orang yang kalau masalah perbuatan baik selalu berada di depan. Masalah perbuatan baik itu biasa di depan, di awal. Sholatnya yang paling depan, ketika beribadah paling depan, ketika berinfak paling depan. Nah, itu orang yang selalu berada di depan dalam kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dan ketika berdoa ada harap-harap cemas. Berharap agar doa kita itu benar-benar dikabulkan dan cemas khawatir kalau tidak dikabulkan itu tidak dari kita ini. Ya Allah benar-benar. Jadi harapannya kuat. Kenapa? Ada rasa cemas di dalamnya kalau doa-doa kita itu tidak dikabulkan. Itulah apa itu yang diberitakan oleh Allah. Ada harap-harap cemas ketika berdoa kepada Allah Subhanahu. Kita juga yang ketiga, apa hendaknya supaya doa kita itu optimal? Dengan suara lirih, tidak perlu dikeraskan. Nek donga tidak perlu keras-keras, cukup lirih saja. Dasarnya adalah surah Al-A'raf ayat 205. Bapak-bapak ini. Wa dzkur rabbaka fi nafsika, dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hati. Tadarru'an wa khifah, dengan rendah diri dan merasa takut. Karena takut kepada Allah itu hukumnya juga wajib. Orang yang tidak takut kepada Allah di dunia, nanti dia akan ketakutan di akhirat. Wa dunal jahri minal qawli, yang kita garis bawahi, dengan tidak mengeraskan suaranya. Jadi kalau doa itu cukup pilih, tidak perlu keluar-keluar keras-keras. Bil wudu'i wal asal, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Wala takum minal ghafilin, tapi ingat supaya doanya mustajab, jangan termasuk orang-orang yang lalai. Orang-orang yang melalaikan Allah, artinya orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Nah, orang taat itu termasuk minal ghafilin, maka doanya tidak mustajab. Yang selanjutnya, hadis selanjutnya. Ini juga berkaitan dengan apa itu hendaknya kalau kita berdoa itu jangan keras-keras. Rasul pernah bersabda, ada sesuatu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, irba'u ala anfusikum, kasihanlah diri kamu sendiri. Fa innakum la tad'una asam wala ghaiban. Sesungguhnya kalian itu tidak menyeru pada zat yang tuli, juga yang tidak ada. Innahu ma'akum, karena Allah selalu bersama kalian. Innahu sami'un qarib, Allah itu Maha mendengar dan Allah itu sangat dekat dengan kita. Maka enggak perlu bengong. Maka suatu saat ketika di masjid itu pada orang-orang baca Qur'annya rame, zikirnya rame, keras, itu Rasul bersabda, kalian semuanya sedang bermunajat kepada Allah, jangan yang satu mengganggu yang lain. Artinya apa? Dengan suara yang keras itu tadi. Karena bapak-bapak ibu, suara yang keras itu bisa mengganggu konsentrasi kita doa. Kita berdoa kepada Allah, ada gangguan suhu banget itu konsentrasinya juga sudah. Itulah mengapa suara keras itu bisa mengganggu kekhusyukan kita di dalam berdoa. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, memantapkan hati dalam berdoa dan berkeyakinan untuk dikabulkan. Meskipun ada harap cemas, tapi kita memantapkan diri, ya mudah-mudahan saya sudah ikhtiar maksimal, sudah berusaha maksimal, mudah-mudahan doa yang maksimal ini nanti benar-benar akan dikabulkan. Ada keyakinan. Jadi ada harap cemas, tapi ada keyakinan doa kita itu dikabulkan. Maka Rasul pernah bersabda, ini yang selanjutnya, la yaqulanna ahadun, janganlah salah satu kalian itu ketika berdoa, Allahumma qulli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku kalau engkau berkehendak. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah berilah kami rahmatmu kalau engkau berkehendak. Itu namanya doanya tidak mantap.
Nek kok kendaki ya Allah kabulkan. Itu kesannya ya nek ora ya berarti apa-apa kan gitu kan. Jadi ini kurang mantap dia seperti ini. Rasul bersabda, liyahzirul masalah, hendaknya dia memantapkan keinginannya, permintaannya itu dimantapkan. Fa innahu la yunkir lahu, karena tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu, mungkin di antara kurang optimalnya kita itu kesannya doa kita itu biasa-biasa saja. Tapi kita tidak doa memantapkan ke Allah. Benar-benar ini saya benar. Engkau kabulkan doa. Jadi ada kemantapan hati ketika kita berdoa kepada Allah. Tidak sekedar ya Allah nek engkau berikan ya monggo nek boten nggih boten apa-apa. Ini bukan doa yang mantap. Bahwa benar-benar kami meminta engkau kabulkan doa ini. Ada kemantapan di dalam berdoa. Di antara bentuk yakin ketika berdoa adalah hatinya sadar bahwa sedang meminta sesuatu. Ini Rasul bersabda, "Oh Allah, berdoalah kamu kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kamu benar-benar yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Karena sudah maksimal taatnya kan gitu, sudah maksimal usahanya, ikhtiarnya dan ketaatannya sudah maksimal. Aku sudah tahu berbuat dosa, selalu taat, yakin doaku ini dikabulkan oleh Allah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahi. Dan sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, yang lengah. Artinya orang banyak berdoa tapi perbuatannya selalu bermaksiat kepada Allah. Ini orang-orang yang lalai di dalam berdoa. Yang kelima, bapak-bapak ibu, jangan-jangan ada di antara kita itu yang terkena sifat tergesa-gesa di dalam berdoa. Rasul bersabda, di antara yang maksimal doa kita itu, supaya maksimal doa kita itu kita tidak tergesa-gesa. Maksudnya apa? Nanti kita sampaikan. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Yustajabu li ahadikum, dikabulkan doa-doa kalian itu oleh Allah. Malam ya'jal, asalkan kalian tidak tergesa-gesa. Doa kepada Allah itu tidak akan ditolak, akan dikabulkan oleh Allah. Asalkan kalian tidak tergesa-gesa. Apa yang dimaksud? Yaqulu ta'awdu falam yustajab li. Orang yang tergesa-gesa berdoa itu adalah orang yang setelah berdoa namun belum saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keterangan hadis yang lebih lengkap lagi dari hadis yang singkat. La yazalu mustajabu lil 'abdi ma lam yakun bi ismin aw qati'ati rahmin. Doa seorang hamba itu pasti akan dikabulkan oleh Allah asalkan bukan berdoa berkaitan dengan dosa atau memutus silaturahmi. Qila, maka ditanya, ya Rasulullah, wa mal istijab? Wahai Rasul, malam yastajil, asalkan dia tidak tergesa-gesa. Maka sahabat bertanya, apa yang dimaksud tergesa-gesa itu wahai Rasul? Maka Rasulullah menjawab, yaqulu qad ta'awtu falam ara yastajibuni, yaitu ketika dia mengatakan aku itu sudah berdoa kepada Allah tapi aku tidak melihat Allah mengabulkan doa-doaku, wa yastahsin, sehingga dia berputus asa indalika, karena merasa tidak dikabulkan oleh Allah, wa yada'u doa, setelah itu dia tidak berdoa. Wes setahun, 2 tahun, 10 tahun aku berdoa kepada Allah kok baik itu lagi dikabulkan, wes putus asa, seratus dulu. Itu orang yang tergesa-gesa di jalan berdoa. Maka bapak-bapak ibu, selama kita diberi umur oleh Allah, jangan putus asa di dalam berdoa. Terus berdoa sampai kita dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 3 tadi, langsung dikabulkan, atau tidak ada musibah yang semisal, atau nanti diakhirkan diganti pahala atau di akhirat. Maka terus berdoa, jangan tergesa-gesa, jangan berputus asa. Yang keenam, memulai doa itu dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Rasul bersabda, "Idza shalla ahadukum," apabila kalian itu berdoa. Shalla itu bisa bermakna sholat, juga bisa bermakna doa. Karena as-sholat itu secara bahasa artinya doa. As-sholatu hiya ad-doa. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Meskipun secara istilah ibadah khusus yang dimulai dari takbiratul ihram, dimulai dari diakhiri dengan salam, itu sholat secara definisi.
Tapi secara bahasa doa, as-sholatu huwa doa. Sholat itu adalah doa. Maka kalau kita sholat itu kumpulan dari doa-doa yang kita baca itu juga zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian berdoa, falyabda bitahmidi rabbi. Hendaknya memulai dengan memuji Rabbnya. Wasana'i alaihi, sama memuji. Summa lisalli ala nabi, kemudian hendaklah bersolawat atas nabi. Summa yad'u bima syaa, barulah setelah itu dia berdoa sesuai kehendak. Ini juga sama. Ketika Rasulullah itu mendengar rajulan yaqulu fi sholatihi, seseorang berdoa dalam sholatnya, lam yahmidillah, dia tidak memulai dengan memuji Allah. Walam yusalli ala nabi, dan dia tidak bersolat atas nabi, langsung jalan kepada Allah. Tidak memuji Allah dulu, tidak bersolat atas nabi dulu, langsung jalan ketika berdoa. Rasul bersabda, ajilah, orang itu tergesa-gesa di dalam doa. Orang memuji Allah, belum bersolat atas nabi, langsung jalan kepada Allah, itu dia itu tergesa-gesa di dalam doa. Waqala, maka Rasul menasihati. Summa da'al, orang yang tadi langsung minta kepada Allah tadi dipanggil, sini saya beritahu cara berdoa yang benar. Idza shola'atu, apabila salah satu dari kalian berdoa, hendaknya dimulai memuji Allah, kemudian bersolat atas nabi, kemudian barulah berdoa apa yang diminta. Yang ketujuh, bapak-bapak, supaya doa kita itu mustajab, memperbanyak bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak bertobat dan mohon ampun. Apa bedanya taubat dengan mohon ampun ini? Apa bedanya istighfar dengan taubat? Kan sama ini, maknanya hampir mirip. Rasul bersabda, kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam itu banyak dosanya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan yang terbaik dari yang banyak dosanya itu mereka yang banyak bertobat. Tidak ada manusia yang tidak banyak dosa. Naik berpisah hidup 10 mungkin. Isok ratusan bahkan ribuan kali berdosa selama hidup itu. Tapi yang terbaik bukan yang tidak punya dosa, tapi yang banyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya taubatan nasuha, bukan kapok lombok. Hari ini kepedesan, wis kapok aku, sesuk bae sing golek lombok. Maka disebut kapoknya kapok. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia, tubu ila Allah, bertobatlah kamu kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena aku bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Bayangkan, Rasulullah, manusia yang paling sempurna, bapak-bapak ini, paling tidak sehari itu 100 bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kita berapa kali bertobat kepada Allah? Padahal dosa kita lebih banyak. Kita tidak lebih optimal dibandingkan Rasulullah terkait dengan ikhtiar. Tapi Rasul paling tidak satu hari itu 100 kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memperbanyak istighfar dan taubat. Apa bedanya istighfar dan taubat? Kalau taubat itu ada waktunya, bapak-bapak ibu. Kapan? Ketika kita masih hidup. Ketika kita masih hidup oleh Allah di dunia ini, masih ada waktu untuk bertobat. Tapi begitu kita dipanggil oleh Allah, hilang, tobat sudah habis. Maka kalau kita di alam kubur bertobat nggak bisa. Tobat itu ketika kita masih hidup. Tapi kalau istighfar itu bisa ketika kita masih hidup di dunia, bisa ketika setelah kita dipanggil oleh Allah. Maka orang lain bisa. Itu diantara kekhususan apa itu perbedaan yang kedua. Kalau tobat itu harus dilakukan sendiri. Harus dilakukan sendiri. Kita berbuat dosa, mencuri, berbuat zina, syirik kepada Allah, itu dosa-dosa besar. Supaya diampuni oleh Allah, langsung kita bertobat kepada Allah. Kita yang berbuat dosa itu bertobat kepada Allah. Ya Allah, setelah berbuat syirik, saya bisa bertobat taubatan nasuha, tidak akan saya ulangi lagi perbuatan syirik. Itu bertobat. Tapi kalau beristighfar itu bisa kita lakukan sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. Maka kalau anak-anak kita nanti, kalau kita sudah meninggal, bisa nggak itu meringankan dosa kita? Bisa. Dengan apa? Istighfar, memohonkan ampun kepada Allah.
Kalau beristighfar itu bisa kita sendiri kepada Allah, bisa orang lain memohonkan dosa ampunan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah muslim kan saling mendoakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, kan gitu. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini sesama muslim hendaknya saling mendoakan. Nah, itu juga doa-doa saudara kita itu bisa meringankan dosa-dosa kita atau menambah derajat kita, mengangkat derajat kita. Maka mari kita saling beristighfar, apa itu memohonkan ampun untuk saudara-saudara kita yang berbuat dosa. Tapi kalau tobat harus kita sendirian melakukannya. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, untuk dikabulkan doa kita, maksimal doa kita, kita benar-benar harus menjauhkan dari yang haram. Kalau kita masih banyak berbuat haram, banyak apa itu ngambil riba, banyak mencuri, banyak mendolim orang, kok doanya dikabulkan, itu jauh. Dalilnya ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, sesungguhnya Allah itu thayyib dan Allah itu tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Allah itu thayyib dan tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Thayyib itu bapak-bapak, thayyib itu di atasnya halal. Maka ada juga apa itu ayat halalan thayyiban, halal yang thayyib. Halal itu standar minimum, thayyib itu standar di atasnya yang maksimum. Maksudnya begini, halal itu boleh. Jadi sesuatu yang boleh dilakukan itu halal, sesuatu yang boleh dimakan, dikonsumsi itu sesuatu yang halal. Tapi tidak semua yang halal itu thayyib. Tidak semua yang halal itu thayyib. Kalau thayyib pasti halal. Tapi kalau halal belum tentu thayyib. Maksudnya begini bapak-bapak ini. Kalau kita mungkin ada yang apa itu istilahnya apa ya? Cocok mangan itu apa? Ada mungkin bungkus-bungkus alen udang mamanya itu halal bapak-bapak ini. Tapi ada di antara kita, beberapa di antara kita nek mangan udang itu langsung bungkus-bungkus. Itu artinya apa? Udang itu ya halal, dimakan ora dosa itu halal, tapi tidak thayyib untuk kita. Itu thayyib itu tidak sekedar halal, tapi yang juga maka higienis. Yang halal dan higienis itu thayyibah. Ada yang halal tapi kurang higienis. Nah itu mungkin sosok dalam jangka waktu yang jauh ternyata membuat kita sakit. Itu halal tapi bukan thayyib. Itu terkait dengan thayyib. Maka halalan thayyibah, yang halal dan yang thayyib. Bagi yang punya darah tinggi, itu yang namanya daging kambing itu ya halal. Tapi nek kokean kan itu ya darahnya tinggi apalagi itu bisa langsung meledak itu berarti ya halal tapi tidak. Maka yang halalan thayyibah, tidak sekedar halal tapi yang juga thayyib. Allah thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Maka mari kita itu maksimal. Kalau ingin apa yang diterima oleh Allah, mari kita beramal dengan maksimal. Kemudian sesungguhnya Allah memerintahkan orang mukmin, ya ayyuhar rasul, apa itu sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada para nabi. Allah memerintahkan kepada orang beriman sama dengan Allah memerintahkan kepada nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai para nabi, kulu minat thayyibat, makanlah yang thayyib dulu, wa amalu sholihah, setelah itu beramalah yang soleh. Bahkan para ulama menyebutkan orang beramal soleh itu biasanya dimulai dari makan yang baik. Kalau makanannya sudah halal thayyibat, dia sangat ringan, sangat mudah untuk beribadah dan beramal soleh. Tapi kalau makanannya dari yang haram, biasanya untuk beramal soleh juga. Maka perintah Allah yang pertama apa? Makanlah yang thayyib dulu, baru setelah itu beramalah yang soleh. Itu luar biasa firman Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang thayyib dari yang aku rizki. Itu setelah Rasul menyampaikan firman Allah, Rasul melanjutkan, summa dzakara rajulan. Kemudian Rasul menyebutkan ada seseorang yutil syafa, dia yutil syafa, melakukan perjalanan jauh,
as'ada akbaro, rambutnya kusut, wajahnya kusut, rambutnya awul-awulan. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb. Bapak-bapak, ibu, di antara tempat yang mustajab itu adalah kalau kita dalam keadaan sabar. Kita dalam keadaan sabar itu juga tempat yang mustajab. Maka kalau dengan dalam bepergian itu banyaklah berdoa. Salah satu tempat mustajab itu ketika kita dalam keadaan sabar. Lah, ini menunjukkan tempatnya sudah mustajab. Dia berdoa kepada Allah waktu sabar. Tapi ternyata apa? Wa ma'amhu haram. Yang biasa dia makan itu barang haram, hasil mencuri, hasil judi, hasil korupsi. Wa masrabuhu haram. Yang dia minum itu hasil haram atau barang-barang yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai untuk berdoa itu pakaian yang haram, dihasilkan dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia kenyang dengan perkara-perkara yang haram. Perbuatannya juga banyak perbuatan haram. Fa anna yustajabu lahu. Dari mana Allah akan mengabulkan doa? Maka mari kita introspeksi. Jangan-jangan kok doa kita itu ya perhatian dan dikabulkan oleh Allah itu karena kita berdoa tapi berarti melanggar aturan Allah. Berdoa tapi wanita nggak mau jilbaban, itu bagian dari perintah Allah. Sholatin bolong-bolong, selalu berbuat zalim pada orang. Lah ini kapan doa kita akan dikabulkan oleh Allah? Maka mari mulai dengan taubatan nasuha, istighfar kepada Allah, memperbarui dengan ketaatan, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bekal yang kedua. Ikhtiarnya sudah maksimal, doanya juga harus maksimal. Itu kan ikhtiar maksimal, doa pun juga maksimal seperti tadi. Insya Allah bekal kita sudah sangat. Tapi untuk melengkapi lagi perlu bekal yang ketiga. Apa itu? At-tawakkal. Ini juga bekal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tuh janjinya tawakal itu? Karena kita sering kita bertawakal kepada Allah. Tapi janjinya tawakal itu apa dan bagaimana cara melakukan? Sok-sok kita itu salah di dalam memahami tawakal kita. Maka mari kita coba. Apa tuh yang dimaksud dengan tawakal? Secara bahasa lughatan, al-i'timad wa tafwid itu arti tawakal. Al-i'timad itu bersandar. At-tafwid itu sama, menyandarkan diri, menyerahkan diri, berserah diri, menyandarkan dan berserah diri. Itu makna at-tawakal secara bahasa. Fatawakkalu 'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau bertawakal kepada Allah itu yaitu al-i'timadu 'alaihi wa tafwidul umuri ilaihi. Menyandarkan semuanya itu hanya kepada Allah dan menyerahkan semua perkara itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasrah gonggongan. Menyandarkan sepenuhnya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, pasrah gonggongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita maksimal ikhtiar kita, doanya juga sudah maksimal, kemudian kita serahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah gonggongan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan at-tawakkul. Dan bapak-bapak, tawakal itu hukumnya wajib. Jadi seorang muslim itu wajib bertawakal. Kita kalau tidak bertawakal kepada Allah berdosa. Karena tawakal kepada Allah itu kewajiban, salah satu kewajiban. Dasarnya mana ini? Wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah bertawakallah kalian. Perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu menunjukkan wajib. Aqimus shalat, dirikanlah salat. Salat itu hukumnya wajib. Wa atuz zakat, keluarkanlah zakat. Zakat itu hukumnya wajib. Fatawakkal, dan bertawakallah kamu kepada Allah. Artinya apa? Bertawakal itu hukumnya juga wajib. Bahkan disebutkan itu syarat kesempurnaan iman. In kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar menyatakan dirimu beriman kepada Allah, kamu harus bertawakal. Maka para ulama berdasarkan ayat ini, tawakal itu hukumnya wajib. Dosa kalau kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahkan juga ada lagi tanda iman. In kuntum amantum billah,
jika kamu benar-benar mengatakan beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkal, maka kepadanya lah kamu harus bertawakal. Hanya kepadanya, kepada Allah kamu bersandar. In kuntum muslimin, jika kamu benar-benar orang yang beriman dan berislam. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, ini juga pemahaman kita terkait dengan tawakal. Tawakal itu harus diawali dengan ikhtiar dan doa yang maksimal. Jadi kalau kita ikhtiarnya sak-sa'i, kemudian doanya juga sak-sa'i, kemudian kita serahkan kepada Allah, berarti kita tidak termasuk orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal kepada Allah itu apa? Usahanya harus maksimal. Wes ini maksimal yang bisa saya lakukan ini. Kemudian doanya juga sudah maksimal, mencari waktu yang istajab, tempat yang mustajab dengan cara yang khusyuk tadi, ya, memantapkan hati. Tadi yang 8 poin tadi kita lakukan sudah maksimal doanya, ikhtiarnya maksimal. Baru ketika kita serahkan kepada Allah, itulah disebut kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat 60 surah Al-Anfal, wa'addu lahum mastata'tum min quwwah, siapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh Allah itu kekuatan yang kamu sanggup sebesar apapun, maksimalkan itu usaha. Wa min ribatil khair, dari kuda-kuda yang ditambahkan, turhibuna bihi Allah, untuk apa? Untuk menggentarkan musuh. Jadi umat Islam itu kalau kuat, itu memang apa efeknya? Menggentarkan musuh. Musuh itu maka salah satu keistimewaan agama Islam, nanti ada satu hadis, ada 5 keistimewaan agama Islam. Salah satunya apa? Agama Islam itu menggentarkan musuh. Jadi kalau umat Islam itu taat di dalam beragama, itu musuh itu seperti itu. Melihat orang taat seperti itu. Maka bapak-bapak itu setan paling takut dengan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti isinya gerutikan itu. Maka orang yang taat kepada Allah akan dikabuli oleh musuh. Perintahnya supaya kita dikabuli musuh, persiapkan dengan semaksimal mungkin. Kudanya juga ditambatkan, dijajar. Kalau mau perang itu ya maksimal. Mau perang lawan musuh, loh kuda itu sebenarnya kayak ini. Wali kau lakukan aku. Ini artinya apa? Memaksimalkan apa itu kekuatan untuk menggentarkan musuh. Ini artinya usaha yang maksimal. Baru setelah itu serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya gambarkan bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya tawakal itu begini. Anggap saja kita itu seorang siswa, murid, kita belajarnya maksimal. Ya orang tahu bolos, nek bolosan terus ada mlebu kok ya Allah nanti, itu namanya bukan tawakal. Belajarnya maksimal dulu, ya orang bolosan, tur yo sinau, baca, dipahami maksimal. Setelah itu juga selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan Allah yang terbaik. Saya sudah berusaha belajar, sudah maksimal, sudah berusaha siang malam, sudah berusaha, sudah apa itu minta, apa itu orang untuk mengursuskan itu loh. Itu maksimal sekali usahanya. Dan kemudian doanya juga, ya Allah benar-benar kabulkan permintaan. Setelah itu nanti dia mengerjakan ujian juga dengan maksimal. Masuk ujian, ya berlaku. Orang ujian kok, aku tawakal pada Allah, lulus, saya serahkan. Orang ujian bagaimana akan mendapatkan nilai? Masuk, kerjakan dengan maksimal, kerjakan semuanya secara teliti, maksimal, diulang-ulang lagi tadi. Baru setelah kita keluar dari tempat ujian, aku serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Maka tadi saya katakan, banyak di antara kita itu, yuk kita tawakal, tapi ternyata belum memahami tawakal dengan benar dan belum melakukannya dengan benar. Jadi sekali lagi intinya bagaimana? Tawakal yang benar itu dimulai dengan ikhtiar yang maksimal dulu. Kemudian doanya juga maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sudah memaksimalkan semuanya, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, aku ridho apapun yang Engkau berikan kepadaku, karena sudah ikhtiar maksimal, doaku juga sudah maksimal. Ini namanya orang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi efeknya tawakal apa Bapak-bapak ini? Ini efeknya di sini. Orang yang selalu bertawakal kepada Allah setelah usaha maksimal, ikhtiar maksimal dan doa maksimal. Ketika dia bertawakal kepada Allah, artinya dia ikhlas, siap untuk menerima apapun keputusan dari Allah. Pasti itu keputusan yang terbaik.
wis berusaha maksimal, ingin berdoa juga maksimal, kepengen mendapatkan doi si dia. Nah gitu ya, usahanya maksimal. Kecamatan gitu ya, semuanya maksimal, usaha untuk mendapatkan si dia itu juga maksimal. Kemudian serahkan kepada Allah, kok ternyata tidak diterima. Yakinlah, berarti nanti ada yang lain yang lebih sempurna dari yang kita doakan dan kita usahakan. Karena apa? Allah akan memberikan kita itu pasti yang terbaik. Kalau kita udah maksimal usaha kita, doa kita maksimal, kok pernah jadi, itu berarti itu belum yang terbaik bagi kita. Itulah fungsinya kita itu bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita setelah usaha dan doa, kok ternyata yang apa itu terjadi tidak seperti yang kita harapkan, pasti itu juga yang terbaik bagi Allah untuk kita. Karena tidak selalu yang kita anggap baik itu Allah anggap baik, apa itu baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita dimunculnya untuk bekal yang keempat dan kelima ini. Jadi efeknya tadi ikhtiar yang maksimal, kemudian berdoa yang maksimal, baru setelah itu berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sehingga orang yang seperti itu tadi siap untuk dua hal ini. Kalau ternyata hasil usaha dan doanya tadi dikabulkan oleh Allah seperti yang dia inginkan, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersyukur alhamdulillah. Ternyata yang aku ikhtiari dengan doa-doa ini ternyata dikabulkan oleh Allah. Si doi ternyata akhirnya bisa kita nikahi. Namanya seperti itu. Alhamdulillah kita bersyukur. Tapi kalau ternyata tidak sesuai harapan, sudah usaha ini itu dengan sebaik-baiknya maksimal, doa juga maksimal, kok ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Harapan itu ya sulit. Nah ini ya sudah 10 tahun, oh sulit. Harapan nanti so doktoral, mbak ini yo orang bisa bahaya seperti itu. Ternyata antara harapan dengan yang kita yang terjadi itu berbeda, maka kita bersabar. Pasti kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, maka yang keempat dan yang kelima adalah syukur dan sabar. Kita singkat saja. Tadi jam 7:04, ya kalau 1 jam itu berarti 5 menit. Ini untuk mempersingkat, syukur dan sabar itu kita persingkat. Syukur dan sabar ini juga bagian bekal. Ikhtiar yang maksimal, doa yang maksimal, tawakal kepada Allah. Dengan tawakal itu kita nanti memiliki dua sebab ini, syukur dan sabar. Apa itu syukur? Lain sabar Allah azza. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Itu kita harus yakin. Kalau kita selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan selalu menambahkan nikmat. Ini bahkan ketika Rasul itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Tapi ternyata Rasul itu sholat malamnya itu luar biasa. Selalu menghabiskan malam dengan sholat, khususnya di bulan Ramadan. Sampai Aisyah mengatakan, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, mengapa engkau telah masih bersusah payah begini? Tidak pernah istirahat, selalu berdoa, selalu berzikir, selalu sholat. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma. Padahal engkau sudah diampuni dosa yang telah lewat dan yang akan datang, dijamin masuk surga. Maka Rasul menjawab luar biasa. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Dengan justru dijamin masuk surga, menjadikan Rasul semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tanda syukur kita. Semakin dapat nikmat, semakin banyak amalnya, semakin banyak ibadah. Maka Allah menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit hambaku yang mau bersyukur. Padahal kita itu seringkali mengadakan acara syukuran, bahkan lahiran syukuran kan gitu loh. Kemudian lulus SD syukuran, khatam Quran syukuran, sarjana lulus syukuran, menikah syukuran, itu ganti rumah syukuran. Banyak sekali orang itu mengadakan syukuran. Tapi Allah menyebut hanya sedikit hamba yang bersyukur. Karena bersyukur itu bapak-bapak ibu sekalian itu bahagia. Ada tiga dimensi. Hati bersyukur, lisan juga bersyukur, perbuatan juga bersyukur. Itu orang yang bersyukur sebenarnya. Hati apa? Semua yang kita nikmati, nikmat-nikmat ini, sehat kita, ini semuanya kita sadari itu hanya dari Allah. Itu dimensi yang pertama. Yang kedua, lisan kita mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak memuji Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita.
banyak berpikir, banyak memuji Allah. Itu lisan kita. Maka kalau ucapan kita itu diridhoi oleh Allah, itu menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Dan perbuatan menunjukkan kita bersyukur. Kalau kita ya Allah aku bersyukur kepadamu, tapi uangnya digunakan untuk bermaksiat, untuk selingkuh, ini orang yang tidak bersyukur. Ya Allah aku bersyukur kepadamu, sholatnya 5 waktu, tapi naik metu kau sholat, mulai sedal sing HP, ya Allah ganti sedal. Ini ada orang yang tidak bersyukur. Kenapa? Perbuatannya tidak menunjukkan dia bersyukur. Maka matanya orang yang bersyukur hanya untuk melihat yang diridhoi Allah. Tangannya orang yang bersyukur, tangan yang diberikan ini untuk memberikan sesama, memberikan manfaat, bukan untuk mendolimi orang lain. Kaki yang diberikan oleh Allah sehat ini tidak digunakan melangkah ke tempat maksiat, tapi ke masjid, ke tempat pengajian, ke tempat-tempat yang baik. Itu menunjukkan orang itu benar-benar bersyukur. Maka Allah menyebut wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit yang mau bersyukur. Tulisannya begini, tapi habis itu guyon-guyon bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, yang kelima adalah as-sabr, yaitu ketika kita mendapatkan cobaan. Apa itu sabar itu? Sabar itu tarkus syaqwa min alamil balwa li ghairillah. Meninggalkan keluh kesah dari beratnya cobaan kepada selain Allah. Jadi meninggalkan keluh kesah dari beratnya cobaan kepada selain Allah. Artinya bapak-bapak ibu, kalau seseorang itu berkeluh kesahnya kepada Allah, itu tidak mengurangi sabar. Maka kalau jangan mau mengeluh dengan beratnya cobaan, itu mengeluh di tempat yang sepi di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan atau dihapus atau diringankan yang memberatkan kita itu mengeluh hanya kepada Allah itu tetap tidak mengurangi sabar. Tapi tidak mengeluhnya kepada sesama itu orang yang tidak benar. Pak, saya itu manusia yang paling menderita sedunia. Enggak ada yang lebih menderita dari saya. Ini berkeluh kesah. Ini orang yang begitu berarti tidak disebut orang yang sabar. Bapak-bapak ibu, kecuali kalau datang ke Ustaz, saya punya yang berat ini, bagaimana solusi? Untuk mencari solusi itu tidak mengurangi sabar. Tapi berbujuk yang wong mengetahui bahwa dia itu seakan-akan wes ngenes banget, apalagi jalur ganti bantu. Nah ini orang-orang yang tidak sabar. Tapi kalau dia datang ke Ustaz saya itu punya ini bulan sekali hubungan dengan istri, ini solusinya di mana? Itu termasuk masih sabar, bukan berkeluh kesah. Kenapa? Mencari solusi. Tapi kalau keluh kesah tanpa minta solusi, hanya mudoroso saja, ini menunjukkan orang yang tidak bersabar. Lihat, Nabi yang dikenal penyabar itu siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kaya raya, seorang nabi yang luar biasa. Setan minta, Allah coba itu Ayub itu dicoba. Itu belum dicoba untuk menunjukkan imannya. Maka setan menantang Allah untuk apa? Untuk Nabi Ayub. Pertama apa? Kekayaannya habis. Tapi ternyata Nabi Ayub begitu dari kaya raya konglomerat menjadi bangkrut, tetap bersyukur kepada Allah, tetap bersabar kepada Allah, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setan minta lagi, tambah lagi Allah. Apa? Istri-istrinya pada lari. Kalau miskinnya itu kan gitu. Karena masih diuji oleh Allah. Apa itu sabar? Akhirnya minta diberi penyakit. Tapi ternyata ini Nabi Ayub ketika diberi penyakit yang luar biasa, sehingga dengan penyakit ini tidak hanya istri saja, banyak orang yang menyingkir. Kenapa? Aku tertular. Ini kena COVID, kira-kira sekarang itu lebih dari COVID itu. Ini hati-hati jangan dekat dengan Ayub karena nanti menular. Banyak orang menyingkir ketika dengan penyakit yang sebegitu berat. Nabi Ayub baru mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna darabbahu, ketika dia menyeru kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah. Ini masalah dulu ya Allah, sesungguhnya aku telah tertimpa penyakit yang sedemikian berat. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang maha penyayang dari semuanya. Itu semuanya tadi beres, tapi begitu diuji saja seperti ini sampai mengeluh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ayub termasuk Nabi yang sangat menyabar dan mengeluh kepada Allah, bukan mengurangi kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dikabulkan oleh Allah
Allah doanya Nabi Ayub alaihi salam. Itulah sedikit. Maka kadang-kadang bapak-bapak ibu, orang bangkrut itu juga nek sakit berlama-lama, sakit berat itu sok-sok merubah sifat orang. Dari penyabar itu malah sensitif sekali. Itu tolong diingatkan bapak kita, nenek kita, kakek kita untuk tetap bersabar seperti sabarnya Nabi Ayub alaihi salam. Karena itu benar-benar cobaan. Bahkan banyak orang yang masuk surga di tempat tertinggi itu bapak-bapak ibu bukan karena banyak amal, tapi karena banyak sabar. Dia diuji sakit ini langsung mendidih loh. Dengan ini kan sehat, bisa ke masjid, bisa dakwah, bisa ngomong-ngomong. Nah ada orang itu yang bisanya hanya di kamar saja, di UGD nggak bisa ngomong-ngomong, kakinya tidak jalan, ini nggak jalan, tapi dia bersabar, dia sholatnya mesti berat, tetap berguru, berzikir, tetap sholat sabar, ikhlas dengan Tuhan Allah. Dia seakan-akan tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan, dakwah kemana-mana nggak pernah, tapi dia berada di surga. Kenapa? Karena sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari bapak-bapak ibu, mumpung bisa banyak bergerak, berjuang, berdakwah, lakukan. Mumpung nek Israel apa-apa, tinggal mengharapkan bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa menjadikan apa itu pahala kita bertumbuh-tumbuh dengan kesabaran ini. Bapak-bapak ibu, seperti sabda Rasul ini penutup saja. Sesungguhnya besarnya pahala dari Allah ma'idul bala, sesuai dengan besarnya cobaan. Semakin besar cobaannya, semakin banyak pahalanya. Wa inna Allaha yahaba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah itu kalau mencintai suatu kaum diuji oleh Allah, diuji dengan sesuatu yang susah-susah, yang menyulitkan. Faman radhiya, barang siapa yang dengan ujian Allah itu dia tetap ridho, ini adalah ujian Allah, inilah aku yang menunjukkan bahwa aku beriman kepada Allah. Seberat apapun jalan duri yang aku hadapi dalam dakwah dan perjuangan, tapi saya merasa ringan. Kenapa? Tahu ini adalah ujian dari Allah, ridho, maka Allah pun akan ridho. Waman sahita, tapi kalau diuji oleh Allah apa itu keluh kesah, kemudian murka, kemudian tidak ridho, bersulah, maka Allah pun juga akan marah kepada kita. Maka bapak-bapak ibu, inilah ujian. Allah itu kalau mencintai kita justru memperbaiki. Nabi Muhammad sangat dicintai oleh Allah, tapi beliau tidak bisa ketemu dengan bapak. Masih kecil, ibunya sudah wafat, bayangkan. Berdakwah, nah kita itu berdakwah luar biasa. Dakwah itu langsung dicepai dengan lagi kari yang mendengarkan juga semuanya apa itu optimal. Rasulullah kalau berdoa apa? Lempari batu, nyawa beliau itu bahkan luar biasa berarti. Itulah bahwasannya sekali lagi, ketika cobaan semakin besar, yakinlah pahala yang akan kita dapat pun juga akan semakin besar. Maka mari kita bersabar dalam ketaatan, bersabar dari kemaksiatan. Apa? Selalu jauh dari maksiat. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita dekat dengan maksiat. Artinya kita bersabar. Dan yang terakhir yang biasa kita pahami, bersabar dan coba. Kalau dicoba Allah sesuatu yang memberatkan, kita terus tahu ini adalah ujian Allah. Allah ingin menguji keimanan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kalau 5 bekal itu kita miliki, ikhtiarnya selalu maksimal, doanya juga tidak putus-putus. Kemudian kita selalu bertawakal kepada Allah dalam segala hal. Apapun itu hasilnya, kalau kita menyenangkan kita bersyukur, kalau kita berat maka kita bersabar. Insya Allah apapun cuaca kita yang kita hadapi, insya Allah kita selalu dalam keadaan ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.